Ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini mau membahas tentang daun kelor. Sebelum ke sana jangan lupa ya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi banyak orang di luar sana berbicara daun kelor itu bisa buat menghilangkan energi negatif, aura negatif, mengusir dedemit segala macam. Di sini saya mau membahas ya, kalau dikatakan seperti itu kemungkinan 90% benar adanya. Cuman kalau kita melihat ya, misalkan praktisi nih, dia ngambil daun kelor, dia kasih air, dia rendam air, dia celupin segala air, habis itu dia kerjain nih, dia siram, tiba-tiba energinya jadi berubah ya kan. Tadinya energinya hitam, gelap, jelek segala macam, atau misalkan tadi di situ gini deh, ada orang kesurupan ditempel itu sama praktisi itu, tiba-tiba langsung sembuh ya kan. Jadi kalau misalnya dikatakan bisa menggunakan itu, ya benar bisa 99%. Cuman begini, si praktisi itu dia sudah memanjatkan doanya ya, kita nggak tahu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil gitu aja ya kan, kita lempar nih ke orang yang kesurupan, yang ada dia lempar balik, jadi nggak bisa. Jadi memang udah ada pembagiannya masing-masing kali ya. Jadi kita sebagai orang awam tuh juga nggak bisa. Misalkan kita cuman baca Bismillahirrahmanirrahim, atau baca ya Tuhan minta izinmu diambil, terus kita lempar gini, nggak bisa. Sesuatu hal itu perlu hakikatnya. Pernah saya jelasin ya yang di ketindihan, daun kelor itu namanya syariatnya, doa itu namanya hakikatnya. Jika syariat sama hakikat menyatu, itu baru bisa dipakai. Walaupun doa yang kalian panjatkan itu misalkan cuman sedikit, tapi memiliki makna atau memiliki fungsi yang ibaratnya gini, air kotor nih, taruhlah kopi, gimana kopi itu bisa jadi air putih? Kan disiram ke air putih kan, berarti kan kita tahu ilmunya, tahu caranya ya, kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita petik langsung kita kasih begitu aja, kemungkinan nggak berjalan. Bisa juga daun kelor itu digunakan buat orang yang terkena guna-guna. Misalkan orang guna-guna nih macem banyak medianya, cuman yang paling bahaya itu guna-guna yang sudah dicampurkan ke makanan terus dimakan sama si target tuh. Itu paling bahaya karena ngurasnya sangat susah, sangat sulit, dibutuhkan orang yang pakar, yang mengerti. Karena kalau orang sembarangan nggak bisa. Nah itu bisa tuh dipakai, itu tuh ambil daun kelor dimasak, dimakan, boleh dimakan campur pakai mie, pakai nasi, asalkan doanya bener, doanya tepat, kayak begitu. Jadi kalau misalnya asal-asal doa aja, saya belum pernah nyobain ya. Kalau cuma asal-asal nyoba gitu, cuman yang perlu tuh ya kita harus doa yang tepat, permintaan yang tepat, memohon yang tepat. Itu kemungkinan 99% tuh berfungsi. Tapi jika si korban udah makan itu, terus si yang nyerang ini atau yang iseng ini ngasih makan lagi, ya itu kalah. Bukan kalah sih, jatuhnya akan semakin sulit, akan semakin lama. Jadi salah satunya cara yaitu ya si
korban ini harus dijauhkan dulu dari yang si serang itu, karena biasanya kalau udah main kayak gini ini udah fatal, udah main kacau. Kalau udah sesuatu hal yang memakan ini, biasanya kalau orang-orang nasihat tuh cuma ngirim jin fasik buat mengganggu tuh, kayak ngebisikin. Terus kadang-kadang jin tuh di depan kita gitu, di depan si korban, misalkan kita lagi ngomong gini, terus tiba-tiba dia nongol di depan si korban. Itu bermaksud agar si lawan bicaranya si korban ini menjauh, nggak suka. Ibaratnya orang kalau ngeliat si korban itu ya kayak ngeliat jin, ngeliat setan, kayak begitu. Jadi orang pada takut. Itu tujuannya kalau misalkan untuk kiriman. Tapi yang untuk dimakan ini nih yang banyak orang nggak tahu. Jangankan lewat makanan, lewat rokok aja bisa kok. Soalnya saya pernah ngalamin tuh yang ketemu kayak gitu. Saya tanya, udah makan dari dia? Enggak, cuma ngerokok tadi, begitu. Nah itu biasanya kayak gitu tuh udah berat banget tuh cara buat normalinnya. Makanya untuk kalian hati-hati aja kalau bisa makan yang kalian beli sendiri. Nah terkadang kalau yang udah sangat jago nih, biasanya itu kita beli sendiri, dia bisa tiup dari jauh tuh gitu tuh, nyampe ke makanan kita makan yang masuk juga. Pokoknya kalau udah kemakan sangat bahaya deh, udah sangat sulit buat ngilanginnya. Bener butuh yang kudu bener-bener paham, nggak sembarangan ya. Jadi jelas ya, daun kelor ini 99% memang benar gunanya buat menghilangkan energi negatif, bisa buat ngusir hantu. Kalau dikatakan itu benar juga, cuman yang saya bilang tadi harus tahu hakikatnya, harus tahu doanya yang benar, yang apa. Sebenarnya semua doa bisa, cuman gimana sih yang ngejelasin ya. Kayak gini deh, motor Honda Mio, kok Mio sih, motor Yamaha Mio, mereknya sama tapi kuncinya beda-beda kan. Kalau misalnya kita ke A, si A nggak bisa ke si B nggak bisa ke si A kan, jadi harus A ke A, B ke B, walaupun sama-sama Mio. Bener nggak saya? Kalau salah ya mohon maaf. Kalau nggak pintu deh, kunci pintunya sama, apakah bisa dengan kunci yang sama? Kalau misalkan masih salah, oke deh ke mobil. Kalau masih salah udahan aja lah gue. Udah, semoga jelas ya. Makasih.